Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyati ridhoillah, biniyati ridhoi Rasulillah, wa ala niyatil qabul bijahi sayyidi Rasul. Allahumma ya Allah taqabbal lana ikhlas wa taqabbal lana hadratin nabil mustafa wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa arwahi Allah bi syekhina wa syekh mu'allimina murabbiru syekh al-alim al-fadil Ahmad bin Ali bin Hajar Rasulullah murabbiru syekhina Ahmad bin Zaid وأوصيكم وأقولكم بأن الله يا الله يعلن درجاتي في الجنة ويرفعنا ببركاتهم وكرامتهم وأرضهم ونقلهم بهم والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ma'ruf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kita dapat menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis ini betul-betul menjadi majlis yang bisa istiqomah ila yaumil qiyamah, mampu mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian fikih kurban kita, terlebih dahulu mari kita sempurnakan duduk kita di masjid ini dengan kita niatkan i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf, beberapa pertemuan kita bahas fikih kurban. Saya sudah menggunakan dua kitab, Fathul Qari, yang satu Fathul Mu'in, sudah khatam semua. Karena masih ada satu pertemuan, saya tambah kitab satu lagi biar kita mempunyai wawasan keilmuan masalah kurban lebih dalam lagi. Saya ambil dari kitab Bulughul Maram. Jadi ini tidak asing untuk kita. Di sini akan saya sampaikan beberapa dari hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaitannya mengenai kurban, biar kita lebih yakin, lebih mantap. Jadi yang saya sampaikan pertemuan yang lalu ternyata semua ada dasarnya, bersandar kepada hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya mengambil dari kitab Bulughul Maram. Ada beberapa poin yang sangat bagus sekali untuk kita pahami agar kita paham kaitan mengenai penyembelihan, kaitan mengenai ibadah kurban.
Yang pertama, wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, diceritakan oleh Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna mar'atan dzabahat syatan bi hajarin. Fasu'ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an dzalika fa'amara bi akliha. Rawahu Bukhari. Ini hanya tambahan wawasan saja ini. Jadi kurban sudah selesai kemarin-kemarin. Pernah disampaikan oleh Ka'ab bin Malik, anna imra'atan, sesungguhnya wanita, dzabahat syatan bihajarin. Jadi ada perempuan ini menyembelih hewan sembelihan. Syatan. Syatan itu kalau dulu Mbak Yai saya memaknanya sate. Jadi syatan itu sate. Sehingga sate itu apa? Kambing. Okay. Jadi zabahat menyembelih siapa imra'ah syatan ing sate, kambing maksudnya. Bihajarin menggunakan batu. Fasu'ilan Nabi, maka ditanyakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an dzalika fa amara bi akliha. Hal yang seperti itu kita diperintahkan bi akliha, boleh untuk memakannya. Maksudnya apa? Ya sejatinya itu perempuan boleh jadikan menyembelih hewan, itu boleh. Semisal keluar dari tema kurban, jenengan beli ayam di pasar, mau dipotong, nunggu suaminya gak pulang-pulang, okay? Jadi sudah 2 Ramadan, sudah 2 Syawal, 2 kali Lebaran tidak pulang-pulang, seperti siapa pun, Bang Toyib, seperti Bang Toyib itu. Lah kalau nunggu suaminya pulang ya gak jadi makan ayam gitu. Gak ada yang bisa dimintai tolong, jenengan potong sendiri boleh. Boleh. Jadi soalnya ini kadang sering ditanyakan, boleh gak sih menyembelih yang menyembelih itu perempuan? Ternyata boleh. Bihajarin menggunakan batu. Jadi alat untuk memotong, untuk menyembelih itu yang terpenting sesuatu yang tajam, itu boleh. Tajam itu apa? Contoh batu yang tajam boleh. Terlebih kita menggunakan pisau dan lain sebagainya, itu sangat diperbolehkan. Tapi ada yang tidak boleh, Bapak Ibu. Di antara yang tidak boleh itu apa? Misal contoh ini di bawahnya ada. Contohnya ada gigi, Pak. Gigi itu kan tajam, tapi nggak boleh untuk nyembelih hewan itu. Semisal jenengan koleksi gigi macan, Pak. Ada yang koleksi gigi macan mungkin? Nggak boleh digunakan untuk motong hewan, walaupun tajam itu. Nggak boleh lagi itu gofur, kuku. Contoh jenengan yang koleksi kuku burung elang, nggak boleh buat memotong hewan. Tapi kalau batu, model kayu, model besi dan lain sebagainya, asalkan itu tajam, boleh digunakan untuk memotong hewan, menyembelih hewan. Ini poin yang pertama. Selanjutnya saya lanjut lagi. Kalau tadi ayat ya, hadis yang baru saya sampaikan, di bawahnya tadi saya sampaikan lagi. Wa an Rafi' bin Khadij, diceritakan oleh Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala ma anharat dama wa dhukira ismullahi alaihi fakulu, laisa sinna wa dhufur, amma sinnu fa'akul, wa amma dhufur fahuda al-habasyah, muttafaqun alaihi. Ini kalimat lengkapnya yang saya sampaikan tadi. Jadi di antara alat-alat
Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zakatul janini zakatu ummihi. Nah, ini permasalahan lagi. Kalau pertemuan yang lalu saya masih ingat ketika kita bahas Fathul Mu'in, kalau di dalam mazhab Syafi'i kita tidak diperkenankan kita memotong hewan, tapi hewannya ini bunting. Hewannya apa? Bunting. Bunting nak cara begini apa? Hamil. Hewan itu hamil apa bunting? Oh menteng malah menteng. Nah, bahasanya reda mana yang gitu. Biasanya kalau hewan itu bunting apa hamil? Sami awat ya. Kita berkorban menggunakan hewan betina yang bunting. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i kalau bisa dijauhi. Karena apa? Biasanya hewan itu kalau bunting babu, niku dagingnya sedikit. Walaupun terlihat gemuk nih. Jadi kan sarang ibu-ibu pas hamil niku lamun bener. Nah, muni lembu kok ana wonge kata dia. Lho ibu-ibu niku nak hamil biasanya ketok gedhi, tapi tenaga ora ono niku. Melaku sikitnya, boyokku yang lus-lus, loh niku. Lo ketika kita korban, boleh baku kita menggunakan hewan betina boleh. Tapi dikhawatirkan kalau ternyata hewan ini hamil, gitu. Karena kalau hamil itu biasanya dagingnya sedikit. Padahal ketika kita korban yang dibagikan itu namanya dagingnya apa tulangnya? Yo daging sak tulange lah, tapi nek tulang kok ana dagingnya besar sing mecal-mecal tenan iki. Tangane rekoso pegel kabeh ora ana dagingnya. Tapi boleh enggak khilaf, ada yang memperbolehkan. Bahkan di sini dibahas di dalam Bulughul Maram, zakatul janin zakatu ummihi. Dikatakan oleh baginda Nabi, apabila ada hewan betina ini kok bunting atau hamil, ketika si induknya ini disembelih, hewannya mati, maka anak yang ada di kandungannya yang mati ini dihukumi seperti ibunya, halal dimakan. Cukup ibunya saja, kok ibunya, cukup induknya yang disembelih. Biasanya kan ada, semisal contoh lagi, saya kemarin itu sempat tanya sama istri saya, karena beliau yang ahlinya mungkin. Saya tanya sama istri saya, kalau ada manusia, ibunya meninggal, ternyata di dalam ada janinnya, itu biasanya anaknya ikut mati atau tidak? Saya tanya istri saya, karena dianya bidan, matur, ya pasti mati. Lah napasnya dari mana? Oh berarti dia leres cara Bulughul Maram nih. Kalau ada hewan betina bunting disembelih, ibunya, anaknya ikut mati, niku halal dimakan dagingnya. Amarga napa ngikuti cara nyembelihnya, ngikuti induknya. Jadi sembelih induknya kan anaknya kalau mati tadi. Ya hampir sama dengan manusia. Jadi nak ibunya kalau meninggal itu, wallahu a'lam, kemungkinan besar itu yang ada di janinnya, di rahimnya juga ikut mati. Boleh seperti itu, tidak apa-apa. Lanjutnya dikatakan wa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wa sallam zabihatul muslim halalun zakara Allah 'alaiha am lam yadhkur. Ini kemarin juga sudah saya sampaikan. Mungkin kemarin hanya garis-garis besarnya apa? Ketika ada seorang muslim zabihah menyembelih hewan kurban,
Bahkan ketika tidak membaca pun juga halal. Jadi menyembelih kurban kemarin atas niat membaca bismillah hukumnya sunnah, asalkan yang menyembelih muslim sah, tetap sah. Andai lupa baca bismillah itu karena hewan kurbannya terlalu banyak, sama seperti Masjid Al-Ma'ruf. Saya dapat kabar sapinya sekarang sudah naik lagi, Bu. Sapinya di sini ada 135, kambingnya 203. Alhamdulillah. Jadi yang mergo saking ngangkai tukang nyembelih bingung nih kok. Wis bareng ngaji tapi lali kok. Ki urutane opo saking ngangkai wis pokoke cekel gulune krek, dan mergo ngangkai kaya ngono kok. Hari Jumat hewan kurban yang kata era garwa. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, diceritakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yudhi bi kabshaini amlahaini. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih ketika kurban, menyembelih bikab syaini dengan kambing kibas 2, amlahaini yang bersih putih dua-duanya. Kemarin saya sampaikan jadi ternyata hewan kurban itu paling indah, paling istimewa itu yang warnanya bersih putih. Ini jarang disampaikan karena nanti kambing yang warnanya putih harganya melesat tinggi, tapi kalau saya naikkan harganya dari dulu karena saya sudah tahu, pulau itu bakal kambing. Jadi setiap kurban itu yang putih warnanya mesti mahal. Karena apa? Yang paling afdol itu warnanya yang putih, niru seperti Rasulullah. Aqranaini, yang mempunyai 2 tanduk. Wa yusammi wa yukabbir wa yad'u rijlahu ala sifahihima wa fil ardi dabahahuma biyadihi. Ketika sudah ada hewan kurbannya, wa yusammi, dibacakan asmanya Allah, wa yukabbir, lalu membaca takbir, bismillah, Allahu akbar. Ada kalanya wa yad'u rijlahu ala sifahihima, ada kalanya kaki Rasulullah ini mengenai lehernya hewan kurban, atau dalam lafal yang lain dabahahuma biyadihi, menggunakan tangannya. Kadang bawa sikile, terkadang bawa tangannya. Itu ketika menyembelih. Samina ini, Nabi itu kalau berkorban, hewannya yang gemuk, yang besar, bukan yang kurus itu betul. Jadi cari yang terbaik, cari yang gemuk, cari yang dagingnya banyak. Ketika kita menyembelih hewan kurban, Bapak Ibu, di sini dikatakan Nabi itu tadi kriterianya tadi yang ada di atas. Faqala laha ya Aisyah halumni al-budyah. Wahai Aisyah istriku, ambilkan aku sebilah pisau. Ini kata Nabi. Halumni al-budyah. Summa qala ishhadiha bi hajarin. Lalu tajamkan pisau yang kamu ambil bihajarin, dengan batu untuk mengasah. Jadi namanya kurban menyembelih gitu. Cari alat yang paling tajam. Pastikan sampai Rasulullah mengatakan ishhadiha bihajarin. Pastikan kamu asah dulu pisaunya biar betul-betul tajam gitu loh. Jangan malah kita menyembelih hewan dengan alat
yang tumpul itu akan menyakiti hewannya. Fa'alat summa akhadaha wa akhadahu fa'ajja'ahu. Lalu hewan ini dibaringkan. Summa dabahahu, lalu disembelih. Summa qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad summa dhahabihi. Jadi pelaksana Kanjeng Nabi sudah mencari kriteria yang bagus. Setelah itu siapkan alat untuk menyembelih, cari yang paling tajam, dipastikan tajam. Hewannya kita baringkan, setelah itu kita sembelih. Terlebih kita mengucapkan bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin. Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah min Muhammadin kurban dariku Muhammad wa ali Muhammadin, dan juga atas nama keluargaku Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan juga teruntuk umatku Muhammad, summa dhahabihi, lalu disembelih hewan itu. Niki bahasane Kanjeng Nabi boten kita. Ya, karena apa yang kemarin yang saya sampaikan. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalha minni fataqabbalha minhu fataqabbalha minha fataqabbalha minhu. Jelas nih. Kalau untuk diri kita minni, untuk dia laki-laki minhu, dia perempuan minha, dia laki-laki perempuan atau banyak minhu. Nah, maksud bingung lagi. Lah nanti gimana? Padahal ada perempuan, ada laki, ada perempuan, ada laki karena sapi nih yo. 7 orang laki sapi, laki sapi, laki sapi, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Jangan jenengan nyebutnya fataqabbal ha minhu ha hu ha hu ha, tapi jangan minhu betul oke. Amarga ngaji ini harus ngantuk, nah akhirnya fataqabbal ha minhu ha hu ha hu ha, malam bingung pakai kita. Sing krungono kayak opo ngoten. Cukup disingkat fataqabbal ha minhu. Dari hadis yang saya baca terakhir ini, di sini dikatakan Nabi berdoanya Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah kurban dariku Muhammad atas namaku ini, wa ali Muhammad, dan juga atas nama keluargaku. Jadi kurban itu gitu, diwakilkan bagi mereka kepala rumah tangganya boleh gitu. Semisal saya kurban untuk istri saya ini boleh, karena yang menjadi nafkahnya boleh nih. Jadi tidak harus yang perempuan ngasihkan sendiri, Pak ini kambing saya nih untuk kurban saya nitipkan jenengan, nanti minta tolong disembelih secara syarat, nanti dibagikan kepada mereka yang berhak. Tidak harus, boleh diwakilkan kepala rumah tangganya. Contoh yang disampaikan oleh Nabi ini. Jadi istrinya, anaknya itu diwakilkan oleh Rasulullah. Wa min ummati Muhammadin, bahkan korban ini bisa untuk pahalanya bisa disampaikan untuk siapa saja. Bahkan di sini secara umum Nabi mengatakan wa min ummati Muhammadin, dan juga untuk umatku. Lah umat Kanjeng Nabi kan kita juga termasuk kan. Jadi umat Kanjeng Nabi sudah ada yang meninggal, masih hidup, bahkan ada yang belum dibuat gitu. Lalu Nabi ketika mengatakan seperti ini, kira-kira jenengan sudah ada di dunia atau belum, Pak? Sudah ada atau belum, Bu? Belum ada, bahkan bapak ibu jenengan belum tentu sudah nikahan mawon beres loh itu. Tapi Rasulullah sudah mengatakan wa min ummati Muhammadin. Jadi maknanya sangat luas sekali. Lanjut lagi. Nanti di akhir boleh tanya. Saya sampaikan lagi, masih ada beberapa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Dari Imam Abi Hurairah, Nabi berkata, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Ini dikatakan oleh Nabi. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Wa sahhahu al-Hakim wa rajjaha al-a'immah ghairuhu. Waqfah. Nabi pernah mengatakan seperti ini, "Man kana," kalau ada model manusia, "lahu sa'atun," diberikan keluasan rizki oleh Allah, walam yudhi, tapi mereka tidak mau berkorban. Kalau ada orang dikasih rizki melimpah oleh Allah, rizkinya turah-turah, bahkan ketika datang hari nahar, niku rizkinya tambah kathah niku. Walam yudhi, tapi mereka tidak mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqrabanna musallana, maka wahai manusia seperti itu jangan kalian mendekati tempat sholat. Ini kata Nabi. Ini yang menjadi dasar hukum dari menyembelih hewan kurban di hari nahar. Itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang mendekati wajib. Tadi sunnah yang mendekati wajib gitu. Bahkan Nabi sampai mengatakan, kalau ada orang kaya rizkinya melimpah ruah, lo kok gak pernah kurban, kamu gak usah dekat-dekat tempat sholat, kamu jangan dekat-dekat masjid, kamu jangan dekat-dekat musola. Ini jangan dimaknai berarti kalau ada orang kaya mereka gak kurban berarti gak boleh sholat. Ini benar. Ini hanya peringatan dari Rasulullah. Saking istimewanya kurban, sunnah muakkadah. Kok yo banget ini raka itu. Dikasih keluasan rizki ini akeh gitu. Apa meneh pendak Dzulhijjah iku ya Allah sing wedok dari arisan. Alhamdulillah niku. Sing lanang gajine muda, lho ngono kok yo ora tau kurban niku. Ya Allah, fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekati tempat-tempat sholat kalian. Ini menandakan begitu pentingnya anjuran Rasulullah untuk kita berkorban bagi yang mampu, yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi. Wa'an Jundub ibn Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidul adha ma'a Rasulillah. Diceritakan oleh Jundub ibn Sufyan, beliau mengatakan, aku hadir ketika menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah. Falamma qada salatuhu bin nas nadhara ila ghanamin qad tubihat. Dan saya ikut mendatangi sholat Id di sholat Raya ini. Sholat dulu bersama binas dengan mereka-mereka yang datang pada saat itu. Lalu nadhara ila ghanamin, lalu saya dan Rasulullah melihat hewan sembelihan, melihat kambingnya yang ingin disembelih. Qad bihat faqala man dabaha qabla shalah falyadbah syatan makanaha wa man lam yakun dabaha falyadbah an bismillah. Lalu Rasulullah mengikuti sholat Id sama seperti sahabat Jundub bin Sufyan bersama Rasulullah ketika datang hari nahar, sholat dulu bersama para jamaah. Setelah itu melihat hewan kurbannya. Setelah melihat hewan kurban, Rasulullah baru menyembelihnya. Bukan ketika qabla shalah, bukan disembelih sebelum sholat, tapi Rasulullah sholat dulu bersama jamaah, melihat hewannya, ketubihan, baru disembelih hewan kurbannya. Bukan sebelumnya itu benar, tapi setelah sholat. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi. Lanjut lagi.
Kalau jenengan pengen tahu, ini ada tambahan di bawahnya. Jadi di antara madhab yang memperbolehkan kita menyembelih hewan kurban betina yang penting, itu dikatakan oleh Imam Ibnu Rif'ah. Beliau mengatakan diperbolehkan kita memotong hewan kurban betina yang penting, boleh-boleh saja. Tidak. Selanjutnya, ini Wa'an Jabir radhiyallahu anhu, diceritakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinna. Semisal datang dari kurban, Pak, dikatakan oleh Rasulullah, la tadbahu illa musinna, jangan kamu menyembelih hewan kurban terkecuali hewan kurban yang usianya 2 tahun. Ini contoh kambing. Kalau kamu datang hari nahar, jangan kamu sembelih hewan kurban kambing kecuali sudah umur 2 tahun masuk 3 tahun. Illa an ta'syura 'alaikum fatadbahu jaza'atan minad dhani. Tapi kalau kita susah nyari kambing yang usianya ini 2 tahun masuk 3 tahun, bagaimana? Kentekan, Pak, misal. Khawatir ini. Kemarin saya ngaji, katanya itu kalau kurban hewannya itu kalau kambing usianya 2 tahun masuk 3 tahun atau sudah poel. Ternyata jenengan punya uangnya mepet, Pak. Jadi contoh, nanti malam jenengan baru dapat uang, akhirnya nyari kambing gitu. Ternyata kambing yang usianya 2 tahun habis semua terjual. Jenengan bingung, oh berarti Gusti Allah orang nakdir ki aku kurban. Boten, cari lagi, Pak. Andai kita kesusahan mencari hewan kurban, gitu. Kalau sini bahasanya musinna. Jadi kambing yang usianya 2 tahun masuk 3 tahun, kok susah nyarinya? Kita boleh fatadbahu jaza'atan minad dhani. Kita boleh menyembelih hewan kurban kambing jaza'ah. Kambing jaza'ah itu apa? Kambing yang usianya sudah 4 tahun masuk 5 tahun, utawa kambing sepuh, Pak. Nah, cara bahasa niki yo kambing senior lagi. Kalau kelingan riyen kula matur tuwa niku ora entuk gitu. Kita tidak tua, Pak, tapi senior katanya. Jadi kita boleh berkorban menggunakan kambing senior itu boleh, Pak. Nah, 4 tahun kan kok ini nanti disembelih niku dagingnya disate sudut angel ra karuan gitu katanya. Nomor 2 mau ra karuan. Tapi boleh andai sudah tidak ada musimna kambing yang usia 2 tahun masuk 3 tahun. Jangan jenengan langsung bilang, oh berarti Allah tidak mentakdirkan dirimu untuk berkorban. Ojo, cari dulu. Bahkan kalau nggak ada sing senior pun juga boleh dikorbankan. Lanjut lagi. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aquma ala budni wa an aqsima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakin wa la u'tiya fi ziyaratiha syai'an minha, muttafaqun alaih. Hadis ini diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala bahwa di sini Ali bin Abi Thalib ini mendapatkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaitan mengenai pelaksanaan hewan kurban. Jadi Ali itu disuruh menjadi cara wajib panitia. Jadi ayo Ali, kamu ikut berpartisipasi menjadi panitia kurban. Sembelih itu hewannya. Wa an aqsima, bagi daging-dagingnya. Jadi ketika sudah kamu sembelih, kamu bagi-bagi itu hewan kurbannya.
Lah yang dibagi apa wahai Rasulullah? Luhumaha wa juludaha wa jilalaha. Semuanya kamu bagikan tanpa terkecuali. Baik itu luhumaha dagingnya, wa juludaha baik itu kulitnya dan lain sebagainya. Ini mempunyai makna ketika kita berkurban tidak boleh kita menahan sesuatu dari hewan kurbannya. Semua kita berikan kepada Allah, tapi didistribusikan kepada mereka yang berhak. Yang berhak kemarin sudah saya sampaikan, ada 3 model. Yang pertama yang pasti harus diberikan adalah kepada fakir miskin. Di sini alal masakin, kepada mereka orang-orang yang miskin. Yang kedua, dari mereka yang berkorban diperkenankan untuk mengambil hewan daging kurbannya. Dan yang ketiga, kepada mereka khayalah ramai. Walaupun mereka orang yang kaya pun juga boleh diberi daging kurban. Itu ya. Jadi ada 3. Tapi diberikan semua, jangan ditahan. Kalau ditahan tidak sesuai dengan doa yang kita baca, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Jadi jangan jangan ditahan, berikan semua. Bahkan di sini ada larangan wala u'diya bi jizaratiha syai'an minha. Jangan sesekali kamu berikan di antara bagian dari kurban tadi untuk dijadikan sebagai ziyarat, sebagai upah. Jangan. Tukang jagal, Pak, jenengan sudah bantu saya dalam menangani beberapa sapi. Sebagai upahnya jenengan nak kasih kulit sapi 3, tidak boleh. Dijadikan sebagai upah haram, tidak boleh. Tidak boleh. Ini mawon. Masih ada waktu lumayan banyak ya. Jadi kalau saya sampaikan semuanya nanti sampai jam 7 betul ya. Nah, ini mau betul untuk malam dengan rasa istirahat. Dari sedikit beberapa hadis yang saya sampaikan, mungkin ada di antara panjenengan yang masih muskil atau mungkin kebingungan, belum paham kaitan mengenai kurban, bisa ditanyakan agar ibadah kurban kita di tahun ini lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya silakan. Dan ada pertanyaan. Jadi Pak saya ini Jadi sebelum sudah sempurna, semoga kita terutama yang menjadi panitia almarhum bisa melaksanakan dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya akan menanyakan tidak korban kaitannya karena ini ada sholat id. Menanyakan Pak, mohon dijelaskan tata cara sholat id karena kita masih agak awam. Ada kaitan dengan takbir Quran. Mungkin takbir yang dibawakan oleh khotib atau yang berkhotbah dan kita sendiri mungkin apa sholat id harus berjamaah atau sendiri bisa. Dan takbirnya kalau sholat berapa kali, kalau khutbah berapa kali, dan tidak berjamaah boleh atau tidak. Terima kasih. Kaitan mengenai pelaksanaan sholat id, terkhusus sholat Idul Adha, bagaimana caranya? Bolehkah kita tidak berjamaah? Sebetulnya boleh-boleh saja. Jadi sholat id disunnahkan berjamaah kalau bisa. Andai kita karena saking senangnya datang hari Idul Adha, semalam suntuk kita takbiran, saking semangatnya kita takbiran sampai subuh. Setelah subuh niatnya kita istirahat sebentar, tapi bangun-bangun jam 9 pagi. Ya Allah, mungkin aku sudah hanyar, kita bapaknya sarungnya wis hanyar, pokoknya wis hanyar. Lu kok rasih do sholat id, iman tadi jenengan boleh sholat id sendiri.
ya boleh. Sholat id jam 9 boleh. Kalau nggak ada jamaah sholat sendiri boleh. Niat apa? Sholat sendiri boleh. Ya Allah, saya niat sholat sunnah Idul Adha sendirian lillahi ta'ala boleh, gitu deh. Jadi nggak pakai bahasa Arab ya boleh. Allahu Akbar. Lah takbirnya berapa Pak Ustaz? Karena ini sholat tahunan. Saya lupa. Ya saya sholat tiap tahunnya tapi lupa karena ini tahunan. Jadi sholat id sebenarnya itu ya seperti sholat biasa, sholat wajib, sholat sunnah yang biasa kita lakukan. Wajibnya itu ya takbiratul ihram. Mengenai tambahan takbir itu hukumnya sunnah, jangan dipersoalkan. Semisal jenengan sudah telat jamaah, akhirnya sholat sendiri. Jenengan mau sholat kok bingung, ini nanti tambah takbirnya berapa? Rasa tambah 1 tok cukup, boleh sah. Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim, sah sholatnya. Dan pada sholat mamam kan udah sah kan? Kalau kita nggak tahu sekalian nggak usah pakai takbir, boleh itu hukumnya. Tapi kalau jamaah ya harus mengikuti imam. Imamnya ditambah takbir ya kita ikut. Masuk makmum orang gelem imam. Imamnya tambahan takbir. Rakaat pertama sunahnya nambah 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita jadi imam, jadi makmum. Aku baru ngaji ya, ternyata takbir, tambahan takbir hukumnya sunnah. Imamnya takbir awal dibeliin gitu. Ben kafe tono, ben takbir terus. Loh tadi nggak boleh Pak. Buat sah sholatnya kita. Karena apa? Tidak mengikuti gerakannya imam. Tapi beda ceritanya kalau kita tertinggal Pak. Beda nih. Contoh, amarga kawananku, ternyata sholat sudah dimulai. Imam sudah takbiratul ihram, sudah dapat takbir yang ke-6 ini, pada jumlah itu nambahin. Kita baru datang Allahu Akbar. Akhirnya kita mendapatkan sunnah takbir cuma 1, kan yang ke-7 berarti. Imamnya nambah Allahu Akbar, kita ya takbir Allahu Akbar. Setelah itu imamnya Fatihah, kita jangan nambah takbir lagi, batal sholatnya. Gak makin jangan nambah telik ketika dapat 1 pakai siji kok. Imamnya Fatihah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saudara kawan gitu. Ya Allah, niki nanda, ngaji ning ngantuk niki. Ini hukumnya sunnah Pak. Beda dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, takbirnya ini wajib. Takbir sholat jenazah wajib, oke? Jangan sholat jenazah telat nanti boleh Pak. Nanti sholat jenazah kalau telat takbirnya kurang harus ditambah loh Pak. Lalu ditambah itu baru sholat jenazah gitu. Lalu sholat jenazah kalau takbirnya pisah itu. Kita telat imam salam ya kita nambah sendiri loh Pak. Ini kalau sholat jenazah. Karena takbirnya ini wajib. Tapi kalau sholat id takbirnya sunnah. Ketika kita tertinggal gak usah nambahin lagi. Dapatnya 1 ya 1, dapatnya 2 ya 2. Tapi kalau dari awal takbiratul ihram kita bisa mengikuti imam, imamnya nambah takbir 7, kita harus mengikuti. Kalau enggak malah batal sholatnya. Kata dia, kita gampang tapi angel nomor sholat tahunan gitu. Apa mana sing sholat gitu sepuh-sepuh kita lali gitu deh. Kalau rakaat yang kedua juga sama Pak. Ketika rakaat pertama setelah takbiratul ihram, takbir pembuka, sunnah takbir 7 kali. Di sela-sela takbir kita disunahkan membaca kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sunnah. Setelah itu rakaat yang kedua, setelah takbiratul qiyam, setelah takbir dari berdiri. Rakaat pertama itu langsung berdiri. Setelah takbir berdiri kita mendapatkan kesunahan takbir 5 kali. Kalau rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Nanti ketika khutbah ini juga sunnah sama. Khutbah kita membaca takbir ini sunnah
Karena saya pernah mengalami sendiri. Dan biasanya khotbah Jumat, khotbah ini kan ya tahunan kalau sami tadi. Saya khotbah itu lupa nggak baca takbir. Saya itu ingat ketika alhamdulillah lu, saya sudah ingat saya belum takbir. Tapi ya saya lanjut karena bacanya itu kan sunnah gitu. Betul itu setelah saya khotbah selesai gitu. Biasanya musafahah dulu. Jadi ada satu orang langsung mendekati saya. Pak Ustaz, tapi khotbahnya nggak sah ya.